Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, keluargaku, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Pengkhotbah pasal 4 ayatnya yang ke-9. Demikian firman Allah. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Bapak Ibu keluargaku, hari ini firman Tuhan saya beri judul Berdua Lebih Baik. Haleluya. Sebuah judul firman Tuhan yang sangat indah, dan ini yang akan memberikan kita konsep pemikiran yang benar, bagaimana kita membangun relasi satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu keluargaku, saya katakan dunia di mana kita tinggal adalah tempat yang penuh dengan keegoisan. Kenapa saudara? Karena manusia dipenuhi dengan kebencian. Bapak Ibu keluargaku, akibat daripada keegoisan, maka orang mudah untuk benci, mudah untuk marah, dan mudah untuk dendam. Bapak Ibu keluargaku, Alkitab mengajarkan kita tidak boleh terpancing kepada kebencian. Alkitab mengajarkan kita untuk hidup di dalam damai sejahtera dan pengampunan. Keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ini adalah dua hal yang kontradiktif, antara damai sejahtera dan mengampuni, atau hidup di dalam keegoisan yang pada akhirnya orang saling membenci, penuh dengan amarah, dan pada akhirnya dendam. Keluargaku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat bahkan Yesus Kristus dalam pelayanannya di dunia berusaha untuk memberikan teladan kepada kita untuk hidup berdampingan, untuk hidup bersama-sama dengan orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu keluargaku, mari pagi ini saya mau menyampaikan firman Allah. Kalau saja kita mau belajar mengerti orang lain, kalau saja kita mau hidup dalam kasih dan mampu memahami keterbatasan orang, maka disitulah kita akan mendapatkan pengampunan dan juga damai sejahtera. Selanjutnya apa saudara? Karena damai sejahtera dan pengampunan itulah solusi universal untuk menyelesaikan semua permasalahan kita. Itu adalah usaha universal yang dikerjakan oleh semua orang, yaitu orang penuh dengan damai sejahtera dan hidup di dalam pengampunan. Bapak Ibu keluargaku, ayat yang kita baca Pengkhotbah pasal 4 dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Apa maksud ayat ini? Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak hidup egois, tidak hidup egosentris, hanya memikirkan diri sendiri dan hanya mau mengerjakan semuanya berdasarkan apa yang ia pandang baik. Alkitab mengajarkan berdua lebih baik. Ini bicara tentang bagaimana kita hidup berdampingan, hidup bersama-sama dengan orang yang ada di sekitar kita. Nah, pertanyaannya secara spesifik, apa makna dari perkataan firman Tuhan bahwa berdua lebih baik? Yang pertama saudara, Alkitab mengajarkan supaya Tuhan menghendaki kita hidup bersatu. Saudara, iblis tidak suka dengan bersatu. Iblis tidak suka dengan unity. Iblis suka dengan perpecahan. Iblis mulai merasuk pikiran kita, mencari celah bagaimana kita menjelekkan orang, bagaimana kita membuat perkara dengan orang. Saya mau bilang itu pekerjaan setan. Iblis mau kita terpecah belah. Tetapi makna daripada firman Allah berdua lebih baik, Alkitab mengajarkan untuk kita hidup di dalam unity. Lalu yang kedua saudara, Tuhan menghendaki supaya kita menjaga hubungan baik dengan sesama, baik dalam keluarga, dalam bergereja, dalam pelayanan, bahkan di dalam masyarakat. Makna yang kedua, berdua lebih baik artinya Tuhan menghendaki kita membangun hubungan yang baik dengan sesama. Bapak Ibu, jangan saling menyakiti. Bapak Ibu, jangan saling memfitnah. Memang Alkitab berkata besi menajamkan besi. Itu bicara bahwa suatu saat akan terjadi gesekan yang sangat
sakit, tetapi di situ kita belajar bagaimana memahami kekurangan orang, keterbatasan orang, dan pada akhirnya kita hidup membangun hubungan yang lebih baik. Yang ketiga, saudara, mari bekerja sama dalam melakukan tugas-tugas rohani. Saudara, Indonesia menang dalam peperangan melawan penjajah itu karena ada persatuan, karena ada kerjasama dalam menyerang penjajah. Demikian juga dalam pelayanan, mari bekerja bersama-sama dan hidup berdampingan satu dengan yang lain. Dan yang keempat, makna berdua lebih baik itu bicara mengenai jangan sombong, rendah hatilah, belajarlah kepada yang lain, belajarlah dari satu kepada yang lain. Maka dengan demikian kita akan melihat keindahan di dalam Tuhan. Shalom, selamat pagi keluargaku. Mari bersatu keluarga Ephata, berdua lebih baik daripada seorang diri. Tuhan memberkati kita semua.